Makanya itu, gue nggak ngedukung Prabowo karena gue tuh sayang banget loh sama dia. Kata orang, kalau makin sepuh itu makin baperan. Bener nggak sih? Sayang nggak sih? Udah setengah mati di branding dengan biaya yang banyak, ujung-ujungnya malah ketahuan kan aslinya. Dia jadi kayak keberatan kalau Ganjar bertanya soal HAM. Padahal kan tema debatnya soal HAM ya. Padahal tawaran pembentukan pengadilan HAM oleh Mas Ganjar itu kan sebenarnya menguntungkan Prabowo. Kata orang, kalau makin sepuh itu makin baperan. Bener nggak sih? Mungkin aja ya. Kita bisa lihat kok di debat Pilpres kemarin. Kemarin ada acara debat Capres Perdana yang diselenggarakan oleh KPU. Pada debat itu seperti biasa, para Capres mengungkapkan visi dan misinya masing-masing lalu ditanggapi oleh yang lain. Debat Capres ini membuat rakyat bisa menilai kualitas pemikiran dan kualitas kepemimpinan masing-masing Capres yang akan mereka pilih nanti. Walaupun ada format baru di dalam debat ini nih. KPU membuat para peserta itu nggak boleh saling bertanya, hanya boleh menanggapi. Lah, ini kan debat, bukan curhat. Ada-ada aja KPU ini. Walaupun di sesi-sesi terakhir, itu kita baru tahu ternyata ada sesi tanya jawabnya. Dalam acara debat Capres ini, gue ngeliat kalau Prabowo itu tampil makin tidak percaya diri. Dan kelihatan banget baperannya. Ditanya apa, jawabannya nggak nyambung. Contohnya aja saat dia nyerang Ganjar soal isu kelangkaan pupuk. Dia lupa kalau kelangkaan pupuk itu terjadi di banyak wilayah Indonesia. Yang akhirnya malah membuat Prabowo jadinya bukan menyerang Ganjar, tapi malah nyerang Jokowi. Yang saya dapat setelah saya keliling, khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk. Sebetulnya mereka ingin pupuk itu pengadaannya disederhanakan. Saya kira mungkin Bapak bisa menjawab masalah itu. Terima kasih. Tapi untuk Pak Prabowo saya harus mengingatkan Pak, pupuk langka terjadi di Papua Pak. Pupuk langka terjadi di Sumatera Utara Pak. Pupuk langka terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur termasuk bensin. Mungkin Bapak sedikit agak lupa untuk saya bisa mengingatkan karena Bapak pernah menjadi ketua HKTI. Pak, data petani kita tidak pernah beres. Maka kalau kemudian satu data petani itu bisa kita kelola, maka distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran. Terus pas bahas soal HAM, Ganjar kan nanya ya, cuma nanya loh. Apakah Prabowo mau ngebantu para korban dengan membuat pengadilan dan mencari kuburan para orang yang hilang pada zaman Orde Baru, supaya keluarganya bisa berziarah? Kok malah dia baperan? Jadi seolah-olah Ganjar nuduh dia angkat lagi kasus pelanggaran HAM yang dilakukan dia di masa lalu. Dia jadi kayak keberatan kalau Ganjar bertanya soal HAM. Padahal kan tema debatnya soal HAM ya. Padahal pertanyaan Ganjar itu kan nggak bahas soal masa lalunya, tapi bahas ke depannya kalau jadi presiden mau nggak bantu korban dan bikin pengadilan biar selesai. Tinggal jawab iya atau enggak. Atau tinggal jawab mau atau nggak mau. Kan beres. Ini malah muter-muter kemana-mana. Ampun deh. Yang kocaknya dia bilang, kenapa isu pelanggaran HAM ini jadi isu terus-menerus tiap 5 tahun. Apalagi katanya kalau elektabilitasnya Prabowo naik. Ini jadi isu buat nyerang dia setiap pilpres. Kira-kira gitulah. Ya ampun Pak. Kalau Bapak nanya kenapa isu itu naik terus tiap pilpres. Ini saya jawab nih Pak ya. Karena Bapak ikut mulu di Pilpres. Ya namanya Pilpres itu kan kontestasi calon presiden Pak. Rakyat harus tahu dong rekam jejak Bapak kayak apa. Sesuai pesan Pak Jokowi, cek rekam jejak. Jadi kami khususnya anak-anak muda yang lahir tahun 97, 98, 99, 2000 ke atas lah. Kan nggak sempet tuh ngerasain kekejaman Orde Baru saat itu. Ya kita harus tahu dong rekam jejak dan cerita kekejaman di zaman itu. Di mana Bapak jadi salah satu bagian rezim itu kan. Kalau Bapak nggak suka rekam jejaknya dibuka, ya proteslah ke Pak Jokowi. Kenapa nyuruh rakyat buat cek rekam jejaknya? Berani nggak Pak? Prabowo ini kelihatan banget nggak disiapin dengan baik oleh timnya. Atau timnya yang nggak kerja maksimal untuk melatih Prabowo. Kenapa gue bilang begitu? Karena Prabowo sering tampil bukan dalam bentuk gemoynya yang selama ini di branding oleh tim suksesnya. Kalau diibaratkan boneka nih,
Prabowo sering tampil bukan dalam bentuk boneka gemoy yang gemesin, tapi boneka yang nyeremin malah. Dia sering membuka wajah aslinya yang selama ini coba ditutupi oleh orang-orang dengan membuat tampilan-tampilan yang seolah-olah lucu. Sayang nggak sih? Udah setengah mati di branding dengan biaya yang banyak, ujung-ujungnya malah ketahuan kan aslinya. Kata pepatah, bau bangke mau ditutupin juga kayak apa, bakal tercium juga kok. Mengenai pertanyaan Ganjar soal pengadilan untuk mengadili pelanggaran HAM berat masa lalu. Menurut gua, Prabowo itu harusnya langsung jawab aja setuju sama tawaran Ganjar soal pengadilan HAM. Jangan baper dulu. Baru deh di kesempatan selanjutnya dia bilang setuju. Jadi kesannya dia nggak memahami konteks apa yang sedang dibicarakan. Padahal tawaran pembentukan pengadilan HAM oleh Mas Ganjar itu kan sebenarnya menguntungkan Prabowo. Kenapa? Coba nih ya, nanti Mas Ganjar Mahfud menang. Terus bikin pengadilan HAM untuk mengadili pelanggaran HAM masa lalu. Terus di pengadilan itu diputuskan Prabowo tidak bersalah. Kan Prabowo bisa ikut lagi pilpres selanjutnya dengan santai. Gak ada lagi tuh isu soal pelanggaran HAM berat yang bisa ditunjukkan ke dia di pilpres-pilpres selanjutnya yang akan dia ikuti nanti. Misalnya, Prabowo mau ikut lagi tuh di pilpres tahun 2029, 2034, 2039, dan seterusnya. Sampai pilpres terakhir. Makanya, jangan kasih tahu Prabowo kalau ada pilpres. Biar dia nggak nyalon mulu. Nah kan, kalau dia nggak ikut pilpres, serangan soal pelanggaran HAM itu nggak ada dong. Buat anak-anak muda kayak gue nih, gue mau ingetin. Guys, pelanggaran HAM ini bukan masalah sepele loh. Gue sih berdoa, semoga hidup lo semua aman, nyaman, damai, sentosa ya. Tapi semua itu bisa kita dapat kalau kita milih pemimpin yang benar. Dan ini gue ngomong dengan tegas. Yang mampu bukan sekedar mau. Tapi lu juga harus mampu. Lu bisa nyaman sekarang. Karena pemimpin kita itu baik dan mampu kerja benar. Tapi kalau lo salah pilih, apalagi lo sampai pilih pemimpin yang suka marah-marah mulu, ya kelar hidup lo. Jadi lo harus melek ya. Gue sih maklumin ya. Ya namanya orang udah tua, plus katanya isunya pernah stroke. Jadi mungkin kemampuan fisiknya menurun. Makanya itu, gue nggak ngedukung Prabowo karena gue tuh sayang banget lo sama dia. Di usianya dia yang sekarang ini kan kondisi fisiknya ya kalian bisa kelihatan lah udah menurun banget. Udah seharusnya dia istirahat, menikmati hari tua sama keluarga dan perbanyak ibadah. Mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Ini cuma saran ya Pak, jangan culik saya Pak, please. Ampun, maaf. Banyak sih yang bilang kalau orang tua itu makin tua makin sensitif perasaannya. Mungkin aja itu emang sebuah takdir dari fase kehidupan yang harus dijalanin oleh tiap manusia. Mungkin aja nanti ketika gua tua, gue juga baperan. Sama seperti Prabowo. Atau mungkin bisa lebih parah. Tapi gue berdoa aja. Semoga gue jadi orang yang tahu diri ya. Jadi kalau gue emang gak mampu mengemban amanah, ya gue gak bakal maksain diri. Dalam tanda kutip ya meminta amanah itu. Tapi ya itu kan gue. Oke, gue Iwan Chan. Sampai jumpa di Channel Talk berikutnya. Bye.